Selamat datang kembali. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal strategi negosiasi. Iya, kita pakai sumber yang menarik ya, ekstrak dari buku Secrets of Power Negotiation. Betul. Misinya yaitu kita bongkar teknik-tekniknya biar Anda semua bisa lebih jago, lebih efektif lah dalam negosiasi. Dan yang menarik, inti dari banyak teknik di buku ini tuh fokusnya ke psikologi. Psikologi. Maksudnya gimana tuh? Jadi bukan cuma gimana caranya kita dapat apa yang kita mau, tapi lebih ke gimana caranya bikin pihak lawan merasa mereka juga menang. Oh, jadi win-win solution gitu ya, tapi dari sudut pandang mereka. Bisa dibilang gitu. Bahkan ada satu bab khusus yang judulnya kalau nggak salah selalu beri selamat pada pihak lain. Itu bukan basa-basi doang, tapi emang bagian strateginya. Wah, menarik banget ini. Fokus ke persepsi kemenangan lawan. Ini kayaknya ngubah cara pandang ya, dari sekedar adu kuat jadi gimana kita mengelola kesan gitu ya. Oke deh, ayo kita bedah gimana caranya. Mulai dari mana nih? Mungkin dari aturan yang paling dasar dulu kali ya, yang kadang suka bikin kaget orang. Apa tuh? Aturan nomor 1, jangan pernah terima tawaran pertama. Jangan pernah. Kenapa gitu? Bukannya kalau cocok ya udah. Nah, di sumber ini ada contoh bagus. Si penulis buku ini waktu dia jadi presiden perusahaan real estate, dia nego harga iklan sama penjual dari majalah. Oke, terus? Pasti penulis langsung bilang, oke, saya ambil. Si penjual malah kelihatan nggak puas, malah kayak mikir, wah jangan-jangan harganya kemurahan ya. Mungkin tadi bisa minta lebih tinggi. Jadi malah dia yang nggak enak sendiri ya? Kok bisa gitu reaksinya? Ya itu dia, murni psikologi kepuasan kan. Kalau tawaran pertama langsung diiyain, pihak yang nawar itu secara naluriah ngerasa ada yang salah. Kayak, loh kok gampang banget? Jadi mereka nggak merasa berjuang gitu ya untuk dapetin kesepakatan itu? Persis! Makanya sumber ini bilang menolak tawaran pertama atau minimal nunjukin reaksi kaget dikit, istilahnya flinch kayak mengeringit gitu, itu ngasih sinyal. Sinyal apa tuh? Sinyal kalau tawaran mereka itu ya mungkin di batas bawah ekspektasi kita lah. Ini bikin mereka merasa perlu usaha lebih. Oh, jadi proses perjuangan ini yang penting ya? Banget! Justru karena ada perjuangan itu, hasil akhirnya nanti terasa lebih manis buat mereka. Lebih layak didapatkan. Nah, ini langkah awal banget biar mereka merasa menang, meskipun mungkin hasil akhirnya ya sesuai target awal kita. Oke, paham. Jadi reaksi awal kita itu penting banget ya buat ngebentuk persepsi mereka. Terus, gimana kalau udah mulai alot nih negosiasinya? Udah deket-deket tapi belum ketemu. Buku ini bahas soal split the difference atau bagi selisih nggak? Ada banget. Dan ada aturan mainnya juga. Gimana tuh aturannya? Aturannya, jangan pernah kita yang pertama ngusulin buat bagi selisih. Oh ya, kenapa gitu? Bukannya itu cara kompromi yang umum? Umum sih iya, tapi strateginya kita biarkan atau malah dorong pihak lain yang nawarin itu. Dorong gimana caranya? Contohnya gini, misal target kita $1.70. Mereka nawar $1.63. Kita mungkin tahan dulu di $1.80, terus kayaknya agak melunak dikit ke $1.77. Nah, di titik ini, kalau mereka yang bilang, gimana kalau kita ambil tengahnya aja, kemungkinan besar kan jatuhnya di sekitar target kita tadi. Masuk akal. Tapi kenapa harus mereka yang ngusulin? Apa bedanya sih kalau kita yang ngomong duluan? Bedanya gede, dirasa kepemilikan solusinya. Maksudnya? Kalau mereka yang usul bagi selisih, mereka merasa itu ide mereka. Mereka yang nemuin jalan tengahnya. Mereka merasa berhasil mendorong kita buat kompromi. Jadi pas kita mungkin sambil agak pura-pura berat hati gitu ya, setuju sama usulan mereka, Nah, itu nggak sih mereka rasa pencapaian? Mereka ngerasa udah kerja keras nih buat dapat konsesi dari kita. Lagi-lagi intinya apa? Bikin mereka merasa menang. Oke. Dan katanya bagi selisihnya nggak harus pas di tengah juga ya? Bisa beberapa kali malah. Betul, nggak harus persis 50-50. Dan proses tawar-menawar ini bisa aja terjadi lebih dari sekali. Fleksibel aja. Jadi, kalau dirangkum nih, taktik kayak nggak nerima tawaran pertama, terus cara mainin soal bagi selisih ini, ujung-ujungnya soal ngelola persepsi ya, biar lawan kita puas dan merasa menang. Tepat sekali. Dan ini nyambung banget sama prinsip yang tadi di awal kita sebut. Selalu beri selamat pada pihak lain. Iya bener juga. Gimana nyambungnya? Ya bayangin aja, setelah mereka merasa berjuang keras, yang mungkin sebagian kita bantu ciptakan lewat flinch dan nahan soal bagi selisih tadi, pas akhirnya deal.
Terus kita kasih selamat. Nah, ucapan selamat dari kita itu bakal terasa tulus banget buat mereka. Kayak pengakuan atas kemenangan mereka setelah negosiasi yang alot tadi. Jadi itu memperkuat perasaan puas mereka ya? Iya, sumber ini nekenin banget. Langkah ini penting buat bikin kesepakatan lebih solid, jaga hubungan baik buat nanti-nanti. Mereka pulang dengan perasaan enak, nggak merasa kalah atau dibohongi. Jadi kesimpulan utamanya nih, negosiasi yang benar-benar efektif menurut buku ini tuh bukan cuma soal angka di kertas ya, tapi seni mengelola psikologi dan persepsi. Itu dia, pastiin pihak lain keluar ruangan dengan senyum merasa jadi pemenang sejati. Kemenangan kita nggak harus berarti kekalahan mereka. Bisa sama-sama merasa puas lah ya. Persis! Dengan teknik yang pas, kita bisa capai tujuan kita, tapi mereka juga merasa puas dengan hasil yang mereka perjuangkan. Itu fondasi yang lebih kuat buat hubungan jangka panjang, kan? Oke, ini bekal yang menarik banget nih. Sebagai penutup, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan ya. Apa tuh? Di luar konteks negosiasi formal, dalam obrolan kita sehari-hari, entah sama rekan kerja, pasangan, atau pas lagi nentuin mau makan malam di mana gitu, seberapa sering sih kita bisa menerapkan prinsip dasar ini? Prinsip bikin pihak lain merasa didengar, dihargai kontribusinya, atau bahkan merasa menang itu ya? Iya. Kira-kira apa ya dampaknya kalau kita mulai lebih sadar soal dinamika psikologis ini dalam interaksi kita? Nah, itu mungkin sesuatu buat direnungkan. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.